Salam sehat. Kembali bersama kita akan memperdalam pemahaman kita tentang dasar-dasar dalam penelitian keperawatan. Pada video yang lalu, kita sudah membahas tentang sistematika penulisan laporan penelitian. Dari pendahuluan kepada tinjauan pustaka, metodologi, pembahasan sampai atau presentasi hasil sampai pada kesimpulan dan saran dan lampiran-lampiran. Dan pada saat ini sembari rekan-rekan calon perawat profesional melakukan praktek langsung pembuatan bab-bab proposal penelitian, kita akan memperdalam pemahaman tentang etik penelitian kesehatan. Ya, etik penelitian kesehatan. Mengapa etik penelitian kesehatan sangat perlu? Karena di dalam sejarah penelitian terbukti banyak peneliti-peneliti mengedepankan manfaat dari penelitiannya, generalisasinya kepada masyarakat banyak, namun di sisi lain mengorbankan kerahasiaan, mengorbankan keuntungan dari para responden ataupun sampel, bahkan mengancam nyawa dan juga merenggut nyawa partisipannya. Dan ini jangan sampai terjadi pada kita. Tentunya sebelum kita membahas lebih lanjut standar, kemudian pedoman, ya, kemudian prinsip dalam etika penelitian kesehatan, kita perlu memahami beberapa terminologi. Terminologi pertama yang patut kita pahami dan internalisasi yaitu moral. Moral merupakan aturan yang mendefinisikan benar dan salah. Aturan yang mendefinisikan benar dan salah. Nah, yang berikut adalah etik. Etik merupakan proses mengkaji moral dan standar-standarnya, memandang bagaimana standar-standar tersebut dapat diterapkan dalam secara spesifik penelitian kepada kesehatan. Jadi moral standar adalah aturan yang mendefinisikan benar dan salah. Etik adalah proses mengkaji, ya. Standar-standar tersebut melihatnya dalam penerapan nyata pelaksanaan penelitian kesehatan. Di dalam etika penelitian sebelumnya ada 5 prinsip utama. Pertama adalah otonomi, yang kedua adalah beneficence, kemudian non-malfeasance, kemudian justice, dan veracity. Namun standar terbaru dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia bersama dengan SIOMS tahun 2016 merangkumkan prinsip etika penelitian kesehatan itu menjadi 3. Yang pertama adalah prinsip otonomi, ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip beneficence, dan yang ketiga adalah prinsip justice, ya. Kita perlu pahami di dalam otonomi di sini menekankan bahwa dalam proses pengambilan data, hak-hak dari individu yang terlibat secara sukarela, garis bawahi kata sukarela, harus kita depankan. Mereka berhak untuk mengikuti, memiliki pilihan, dan mereka juga berhak untuk berhenti kapan saja di dalam proses penelitian dengan segala alasan mereka dan tidak mengganggu hubungan peneliti serta masyarakat ataupun yang terlibat. Yang berikut adalah beneficence. Dalam beneficence ini adalah bagaimana peneliti mengedepankan manfaat bagi responden atau bagi partisipan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, resiko-resiko baik yang terduga maupun yang tidak terduga.
dan kemudian mengedepankan juga manfaatnya untuk masyarakat dalam proses generalisasi. Dan yang terakhir adalah prinsip justice. Prinsip justice ini adalah sharing burdens, di mana beban tanggung jawab peneliti, beban tanggung jawab partisipan seimbang, dan mereka tidak ditempatkan pada posisi yang dirugikan. Baik, sebelum kita lebih lanjut masuk, kita coba lihat kembali ke belakang bagaimana banyak peneliti melakukan kekeliruan, bahkan melakukan hal yang tidak pantas secara moral dan etik dalam penelitian. Yang pertama, di dalam sejarah, sebuah penelitian yang dilakukan 40 tahun dari 1932 sampai 1972 yang diberi, kalau Anda bisa mencari di dalam daring Anda, adalah Tuskegee Experiment. Apa masalahnya dengan Tuskegee Experiment? Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perkembangan penyakit sifilis di dalam diri seseorang, prognosisnya dari waktu ke waktu. Nah, yang menjadi masalah dalam hal ini adalah respondens yang dipilih adalah 390 lebih, bahkan ada beberapa catatan 400 lebih orang keturunan Afrika, ya, keturunan Afrika yang secara sengaja diinfeksikan dengan sifilis, kemudian dibiarkan berkembang penyakit ini di dalam tubuhnya tanpa memperoleh penanganan. Luar biasa, sangat-sangat mengharukan, karena kondisi dari, kalau rekan-rekan calon perawat profesional lihat kondisi mereka, kerusakan dalam tubuh mereka akibat sifilis ini, dan hanya dengan tujuan untuk generalisasi memahami perkembangan sifilis dalam tubuh manusia. Ada satu lagi penelitian yang cukup mengharukan, yang cukup efeknya tidak baik, karena efeknya adalah kepada anak yang baru lahir, yaitu uji coba dari dietilstilbestol, merupakan obat yang mencegah terjadinya keguguran. Dilakukan pada tahun 1950 sampai 1952, dan diberikan dietilstilbestol ini diberikan kepada 1000 ibu-ibu yang sedang hamil. Dan apa akibatnya? Setelah 20 tahun berikutnya, ternyata dari 1000 ibu-ibu tersebut yang sudah melahirkan bayinya yang sehat, dan apa yang terjadi? Ternyata banyak subjek dari penelitian tersebut, bayinya atau anaknya yang sudah menjadi dewasa itu mengalami kanker. Bayangkan, ibu-ibu tadi tidak memiliki kesempatan untuk memilih dan tidak memilih, otonominya tidak ada, apakah mau terlibat ataupun tidak dalam uji penelitian tersebut. Penelitian yang lain yang terjadi pada tahun 1963 sampai 1966, yang di dalam sejarah ditulis Willowbrook Study. Di dalam Willowbrook Study ini adalah research atau penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana seseorang atau individu terinfeksi hepatitis. Bagaimana, apakah bisa dengan fekal oral, kemudian bagaimana perkembangannya. Tidak jauh berbeda dengan Tuskegee. Kalau di Tuskegee eksperimen itu adalah sifilis, untuk Willowbrook ini adalah terkait dengan hepatitis. Dan penelitian tersebut diberikan kepada anak-anak atau orang-orang yang mengalami Down syndrome. Jadi mereka tidak mampu untuk membuat keputusan. Bahkan sebagian daripada mereka secara sengaja diberikan kotoran yang sudah terinfeksi, kotoran manusia, feses yang sudah terinfeksi hepatitis. Kemudian dievaluasi dari hari ke hari perkembangannya dalam diri orang tersebut. Itu mungkin bisa jadi individu, tapi bahkan ada juga penelitian yang sifatnya nasional, yang membuat radiasi
kepada banyak orang.